Abigail, kamu yakin? Mau mati? Aku sudah bekerja keras bersama Matthew Everett membangun bisnis kami. Membantunya menjadi raksasa keuangan. Dia berjanji akan mencintai keselamanya. Tapi sejak Riley Sutton pulang ke rumah, dia terus-terusan meninggalkanku. Berulang kali. Untuk si penyelamatnya ini. Dia tidak hanya mengakhiri hidup anak kami sendiri. Dia bahkan mengambil dariku jantung yang kubutuhkan untuk bertahan hidup. Tapi bukankah kamu juga yang bisa menyelamatkan Matthew Everett? Jadi, aku akan membuatnya sangat menderita sampai tak tahan. Membuatnya menyesal seumur hidup. Sayang, Kamu tahu arti mawar putih? Murni, sempurna. Cinta yang satu-satunya. Abigail, kamu adalah satu-satunya bagiku. terima kasih. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang kelima. Malam ini, aku sudah merencanakan kejutan besar khusus untukmu. Abigail, Ada Urusan D. Everett Financial Group. Aku harus pergi sebentar. Harus pergi juga hari ini? Tapi hari ini kan hari jadi pernikahan kita. Nanti aku bawakan hadiah untukmu. Empress Club, Suite 302. Suamimu akan menyatakan cintanya padaku malam ini. Aku cinta kamu. Abigail, kita akan jadi sahabat seumur hidup. Oak, Abigail. Aku cinta kamu. Suamiku dan mantan sahabat terbaikku. Mengkhianatiku bersama-sama. Bukankah ini cincin dari lelang kerajaan Inggris? Belum lama ini? Matthew, kamu terlalu baik. K.I. Riley, ya kan? Abigail, nikahlah denganku. Di mana cincinnya? Abigail, aku lagi nggak punya banyak uang sekarang. Jadi cuma bisa pakai ini sebagai pengganti dulu. Kalau bisnisku udah sukses nanti, aku akan ganti dengan cincin berlian terbesar dan termahal di dunia.
Matthew Everett. Sekarang kamu sudah mengaku? Saatnya untuk ciuman. Cium dia. Cium dia. Matthew Everett. Kamu janji padaku akan melakukan apapun yang kukatakan malam ini. Jadi kamu nggak mau memberiku satu ciuman saja? Bangun, bangun. Kalau Riley tidak berusaha menyelamatkanku, dia tidak akan berakhir dengan penyakit jantung permanen. Aku bertanggung jawab merawatnya dan memastikan dia bahagia. Minggir, tolong. Itu mawar merah kualitas terbaik. Yang dibeli TN Everett. Untuk pacarnya, kalau rusak. Apa kamu bisa ganti? Matthew Everett. Inikah kejutan yang kamu siapkan untukku? Sayang, aku benar-benar minta maaf. Klien semalam itu benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Dia membuatku sibuk sepanjang malam. Aku baru saja bisa kabur sekarang. Benarkah? Siapa yang mendorongmu sekeras itu? S.I. Klein? Atau Riley Sutton? Sebenarnya, aku sudah menyiapkan yang sangat langka, kembang api biru, sebagai kejutan. Tapi karena klien sialan itu, kita jadi melewatkannya. Sekarang, kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Besok kita akan ganti rugi. Hanya kita berdua. Aku janji tidak akan melewatkannya. Kamu pergi terlalu cepat. Kamu tidak sempat melihat Matthew memberiku kembang api biru yang dia siapkan untukmu. Cantik kan? Matthew Everett. Apakah kamu mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. 5 tahun lalu, saat aku diusir dari rumah, tanpa uang sepeser pun, kamu tetap bersamaku dan membantuku membangun segalanya dari nol. Aku tidak akan punya apa-apa hari ini, jika bukan karena kamu, Abigail. Kamu adalah orang yang paling penting dalam seluruh hidupku. Mungkin dulu 5 tahun lalu. Tapi sekarang, kurasa aku bukan lagi. Mawar putih adalah bunga cinta kita. Aku menyuruh seorang master datang khusus untuk membuat kalung keberuntungan berbentuk mawar putih sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita. Kamu suka? Ini akan terlihat sangat cantik di lehermu. Beberapa hari lagi, ada pesta makan malam keluarga Kiao. Malam itu, kenakan kalung ini. Ok? Baik. Aku sudah memberikan kalung yang kamu inginkan padamu. Ingat, jangan sampai Abigail tahu bahwa kamu ada. Jangan pergi malam ini. Tetaplah bersamaku, tolong. Kita sudah sepakat. Ini hanya tentang apa yang kita butuhkan masing-masing. Orang yang kucintai adalah Abigail. Jadi bagimu, aku ini apa sebenarnya? Aku berhutang padamu. Nona Sutton ini adalah seorang pianis terkenal. Dia orang penting di luar negeri. Jika kita bisa merebut hatinya, Studio kita. mungkin bisa go internasional. Kedengarannya bagus.
Kalau begitu lebih baik aku yang mengejar klien ini. Ayo pergi. Nona Sutton. Hello. Saya Parengkang Basana. Dari The Highest Studio. Abigail Hayes. Abigail. Lama tidak berjumpa. Kalian saling kenal? Abigail, kita berdua akan jadi sahabat seumur hidup. Tidak, aku tidak kenal dia. Abigail, kalau kamu ngomong begitu, sakit hati aku. Maksudku, kita kan dekat banget waktu SMA. Jadi kalian dulu sekelas di SMA? Bagus sekali. Naomi Sutton. Abigail kita ini sangat kompeten dalam pekerjaannya. Kamu bisa serahkan kostum panggungmu padanya. Dia pasti bisa tangani. Maaf. Aku tidak bisa terima pesananmu. Abigail, jangan ngomong hal konyol begitu. Ini kesempatanmu untuk go international. Peluang yang luar biasa. Masa kamu mau sia-siakan? Kamu tidak punya jalan keluar. Aku baru saja tweet kalau aku kolaborasi dengan The Highest Studio. Kalau kamu talak sekarang dengan pengaruhku, kamu pikir kamu masih akan dapat pesanan? Kamu mengancam aku? Kamu lihat semua kejadian hari itu, kan? Matthew mensiamku. Dia cinta padaku. Kalau kamu punya sedikit kesadaran diri, maka kamu akan buru-buru melepaskannya. Hati-hati, atau kamu akan menyesal. Karena kamu begitu percaya diri, kita lihat saja nanti. Carikan aku seorang bajingan. Aku mau kasih Abigail Hayes hadiah pertemuan yang takkan pernah dia lupakan. Sayang, aku tunggu kamu di seberang jalan. Kamu lagi ngapain? Matthew Everett, kamu nggak pernah kangen sama aku? Lepesan. Ada yang mau ngegiftin kamu ke aku. Sekarang kamu cewek aku. Ayo dong, biarin aku senang-senang dikit. Matthew Everett. Matthew Everett. Suamimu sibuk main game sama aku. Dia nggak ada waktu buat nyelamatin kamu. Abigail, bagaimana perasaanmu? Apa kau tahu kalau kemarin, aku hampir kehilangan nyawaku? Matthew. Saat aku membutuhkanmu, kau ada di mana sih? Aku menunggumu di bawah sepanjang waktu ini. Abigail, maaf.
Aku sama sekali tidak tahu kalau kau sedang diikuti orang aneh. Kalau saja aku tahu, aku pasti sudah menghajarnya sampai babak belur. Menungguku semalaman? Tanda apa itu? Di lehermu? Aku tidak sengaja terkena lipstick sekretarisku. Bukan masalah besar kok. Jangan dibuat masalah. Suamimu sedang bermain-main denganku. Dia tidak sempat menyelamatkanmu. Matthew Everett? Mungkinkah seseorang mencintai dua orang pada saat yang bersamaan? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, ada beberapa orang yang tidak boleh kau sia-siakan seumur hidup. Jadi, aku yang boleh kau sia-siakan? Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan kemana-mana. Aku akan di sini merawatmu, sampai kau keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba aku ingat, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus pulang sebentar. Kamu gila? Kamu ngapain di sini? Aku enggak. Aku kesini buat periksa jantung. Ketemu kalian cuma kebetulan aja. Kalau gitu, kamu juga harus hati-hati. Gimana kalau Abigail tahu? Abigail nggak akan tahu. Aku kanjeng kamu. Gimana progres desainnya? Aku nggak puas. Ini bukan yang aku mau. Ini kan dibuat sesuai permintaanmu. Memangnya kenapa? Terlalu biasa. Nggak layak buat cincin kerajaan yang dikasih pacarku. Beneran? Makasih ya sayang. Pakarku baru aja nelpon tadi. Katanya, dia beli semua sisa dari seluruh perhiasan Kerajaan ITU. Dan dia kasih ke aku buat hadiah ulang tahun. Dulu, aku mau Matthew Everett belain aku custom kutur buat referensi. Dia bilang mahal banget dan gak mau beliin. Tapi sekarang, dia beli satu set perhiasan kerajaan, lengkap buat Rile Sutton. Nanti, aku mau pakai satu set ini buat penampilanku. Jadi aku mau desainmu layak buat ITU. Kalau Nona Sutton nggak percaya kemampuan aku, silakan cari yang lebih bagus. Kamu nggak takut kan? Emangnya kenapa aku harus takut sama kamu? Kamu takut aku bakal merebut pacarmu. Kalau dia mencintaimu, itu namanya mencuri. Kalau dia tidak mencintaimu, itu cuma mempermalukan dirimu sendiri. Kamu. Aku akan revisi lagi desainnya, lalu kirimkan ke kamu. Nona Sutton, kecuali ada urusan bisnis di sini, tolong jangan datang lagi, agar tidak mengacaukan tempatku. Kamu ngapain di sini? Aku jemput kamu pulang kerja. Di luar sudah gelap, dan hujan deras. Mulai sekarang, aku akan jemput kamu pulang kerja setiap hari. Dan aku tak akan biarkan kamu menghadapi bahaya seperti itu lagi. Aku heran kenapa Matthew belum datang mencariku belakangan ini. Ternyata dia di sini untuk menjemput si jalang ini. Abigail Hayes,
Aku mau kamu lihat dengan jelas. Antara kamu dan aku, siapa yang akan dipilih Matthew Everett? Kenapa kamu tidak senang hari ini? Ada yang buat kamu kesal? Katakan padaku. Aku akan bela kamu. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Riley Sutton. Menurutmu dia akan pilih kamu atau aku? Abigail. Ada rapat dadakan. Aku harus pergi sekarang. Maksudmu apa? Kau mau aku turun dari mobil sekarang juga? Rapat ini sangat penting. Aku harus pergi. Di luar sedang hujan sekarang. Dan kita ada di pinggiran kota ini. Bahkan taksi pun tidak bisa kudapat. Bagaimana aku bisa pulang? Nanti supirku yang akan menjemputmu. Katanya kau akan menjemputku setiap hari. Lain kali aku yang jemput, janji. Baiklah. Aku turun. Matthew Everett. Kau tinggalkan aku lagi. Abigail, kemana kau pergi tadi malam? Kau jalan kaki pulang? Mana supirnya? Bukannya sudah kusuruh dia untuk... Kau yang beri tahu aku. Abigail. Abigail. Kau sudah bangun. Matthew. Sakit sekali. Sakit di mana? Di sini. Dadaku sakit sekali. Ini bagaimana bisa terjadi? Jantung Nona Hayes sepertinya ada masalah. Tapi, tanpa pemeriksaan lengkap, saya tidak bisa memastikan apa-apa. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Ini semua salahku. Abigail Hayes. Jangan sekali-kali berpikir untuk merebut Matthew dariku. Dia milikku. Abigail. Akhirnya kau sadar. Kau tidak sadarkan diri seharian. Aku sangat khawatir. Apa kau pernah mengkhawatirku? Aku suamimu. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Abigail. Dr. Carter bilang. Kau punya masalah jantung. Sebenarnya apa yang terjadi? Bangun. Kamu yang menyelamatkanku, siapa namamu? Aku harus pergi. Mungkin kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Gadis kecil. Terima kasih telah menyelamatkan tuan muda kami. Ini yang diminta tuan muda untuk kuberikan padamu. Lambang keluarga Everett. Mulai sekarang, tuan muda akan mencari cara untuk membalas budimu. Dulu, aku menyelamatkan seorang anak laki-laki. Dapat masalah karenanya. Tapi tidak ada yang serius. Sebenarnya, jantungku selalu sakit. Aku hanya menyimpannya sendiri, karena aku tidak ingin Matthew khawatir. Bicara soal itu, anak laki-laki itu tidak pernah menemuiku setelahnya.
Mungkin, dia sudah melupakan aku. Kenapa ceritamu terdengar persis seperti milikku? Mengkingkah? Itu benar-benar hanya kebetulan? Yang penting kau baik-baik saja, Abigail. Besok malam adalah makan malam keluarga Kyo. Aku akan menjemputmu, jangan lupa, untuk memakai kalung Rose Nebula ITU. Kita menyambut Riley Sutton kembali ke Amerika selama seminggu. Tagihan malam ini, aku yang traktir. Tuan Everett benar-benar dermawan. Matthew, Besok malam ada jamuan makan keluarga Kiao. Kamu juga harus datang. Kudengar keluarga Kiao itu, kelompoknya orang-orang kelas atas. mereka bukan kuma. Kaya dan berkuasa, tapi pengaruhnya juga besar. Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk mengajak Riley biar dia bisa merasakan suasana itu? Kudengar, keluarga Kiao bahkan mengundang seorang pianis internasional untuk tampil. Asyik juga kalau kita bisa hadir. TAPI. Aku sudah janji mau ajak Abigail. Hai, Matthew, kurang ayah kamu. Dulu Riley mempertaruhkan nyawanya untukmu. Sampai sekarang hatinya masih sakit. Kamu selalu memikirkan Abigail Hayes. Permintaan kecil seperti ini saja tidak mau kabulkan. Sungguh mengecewakan. Jangan bilang begitu. Aku membantu Matthew karena aku mau. Aku tidak pernah berharap mendapatkan apapun darinya. Dan aku pasti tidak bermaksud mengganggu hubungannya dengan Abigail. Kalau kali ini tidak bisa pergi, ya lain kali saja. Aku cuma tidak tahu apakah hatiku akan bertahan sampai saat itu. Aku akan mengajakmu. Sanggar? Ini kesempatan penting. Untukmu, aku akan jelaskan. Pada Abigail. Matthew. Kamu baik sekali padaku. Hey. Maaf, Abigail. Acaranya tidak mengizinkan tamu membawa keluarga. Aku tidak bisa mengajakmu kali ini. Oak. Apa ini? Ini dari keluarga Kiao, klien lama kita. Ibu Kiao yang mengirimkannya untukmu. Dia mengadakan jamuan makan malam ini. Dan mengundangmu. Waktu dan tempatnya sama dengan acara yang dihadiri Matthew Everett. Mungkinkah benar-benar kebetulan? Ibu Kyo. Terima kasih atas undangannya. Ini sedikit hadiah dariku. Tidak seberapa, silakan diterima. Sepertinya ini adalah nyonya rumah Everett. Halo, Ibu Kiao. Ibu Kyo. Hai, Abigail Hayes si desainer itu. Kamu di sini, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Everett dan Nyonya Everett. Nyonya Everett? Abigail. Keadaannya tidak seperti yang kamu kira. Bukannya kamu bilang tidak boleh bawa pasangan? Lalu kenapa dia menyebut dirinya Nyonya Everett? Bahkan muncul bersamamu di acara gala? Lalu aku dianggap apa? Yang selalu ada di sampingmu setiap malam? Maksudmu apa? Kamulah Nyonya Everett yang sebenarnya. Diakuma pura-pura. Selingkuhan sekarang. Berani sekali ya? Berkeliaran di tempat umum dengan Suami orang lain. bahkan berlagak di depan istri sahnya. Je jure Saja, itu keter la luan. Abigail. Kamu Selesenka. Aku dengar ada pertunjukan dari pianis maestro hebat malam ini. Jadi, aku memohon pada Matthew untuk mengajakku. Benar, Abigail. Ini semua cuma salah paham. Lagipula, Riley kan sahabatmu. Aku cuma membantumu menjaganya. Menjaganya untukku. Sampai-sampai kamu ingin dia menggantikan posisiku, dan menempatkannya setara denganmu? Matthew Everett. Di mana posisiku di hatimu? Abigail. Ini benar-benar cuma salah paham. Abigail. Aku ini sahabatmu. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Percayalah padaku. Benar. Akulah selingkuhannya. Aku memang menggoda Matthew Everett. Mau apa lagi? Memang dia mencintai.
Kenapa kalung ini ada padamu? Mereka benar-benar sama persis. Yang satu mawar merah, yang satunya lagi mawar putih. Matthew Everett. Jadi ini yang kamu bilang. Unik. Abigail, Jangan Merah, Matthew lihat aku selalu sendirian dan kesepian. Tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Jadi dia sengaja repot-repot saat sedang bepergian ke luar negeri untuk menyewa seorang desainer dan membuat kalung ini khusus untukku. Kalungmu, apa Matthew juga yang memberikannya padamu? Matthew, kalau saja aku tahu kamu juga memberikan Abigail kalung yang sama, aku tidak akan memakainya hari ini. Bagaimana kalau Abigail salah paham? Abigail itu pemaaf. Dia pasti mengerti. Mengerti apa? Mengerti. Kenapa kamu memberikan hadiah pernikahan kita ke wanita lain? Atau mengerti kenapa seorang pria yang sudah menikah bermasalah dengan sahabatku? Abigail, ini adalah pesta keluarga Kiao, dan banyak orang yang sedang melihat. Apa kamu benar-benar harus membuat kejadian seperti ini, dan menghancurkanku sampai kamu puas? Begitu ya? Biar aku beritahu. Kalungku semuanya terbuat dari berlian premium, tapi punyamu terbuat dari sisa-sisa Kuma Empas, barang murahan. Cukup jelas siapa yang disukai Matthew Everett, bukankah begitu? Apa kabarmu? Matthew. Aku nggak berani pakai kalung yang sama dengan Abigail lagi. Tolong bilangin dia, jangan mukulin aku lagi ya. Hatiku sakit banget. Kamu. Apa kamu bahkan tahu kalau Riley punya masalah jantung? Kamu mukul dia cuma karena sebuah kalung. Kapan kamu jadi sekejam ini? Bahkan sebuah kalung saja, kamu nggak bisa lepaskan. Kejam? Matthew Everett. Aku istrimu. Sekarang kamu lebih memilih percaya sama orang luar daripada percaya sama aku. Jangan marah lagi. Aku jadi sedih. Matthew. Tolong percayalah padaku. Aku bersumpah. Aku nggak mencuri apapun. Aku percaya kamu. Aku percaya. Setiap kata yang kamu ucapkan, untuk sisa hidupku, aku akan selalu ada di pihakmu. Tapi itu masalah lain. Kamu seharusnya nggak mukul Riley Sutton. Berapa kali lagi? Kamu akan mengecewakanku? Abigail Hayes, kali ini, aku mau kamu buka matamu dan lihat dengan jelas. Mari kita lihat siapa yang Matthew Everett benar-benar pilih. Tidak. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Matthew Everett. Selamatkan aku, Matthew. Abigail Hayes, kamu tidak akan pernah mengalahkanku. Dia memilih Riley Sutton lagi. Dia meninggalkanku. Kamu baik-baik saja? Abigail ada di dalam. Ada APA? Matthew. Kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Sakit banget. TAPI Abigail. Sepertinya semua orang di dalam sudah pergi. Abigail mungkin juga sudah pergi sejak tadi. Jangan khawatir. Kamu benar. Ada banyak orang di sini. Aku akan antarmu ke rumah sakit dulu. Nonae, sudah 3 hari. Kok nggak ada yang datang menjenguk? Ternyata nggak semua orang diperlakukan sama, ya? Lihat tuh cewek di kamar sebelah. Cuma keseleo, nggak sampai parah. Pacarnya sampai pesen, seluruh suite VIP. Bahkan dia manggil, 1 tim dokter buat konsultasi. Sekarang lihat kamu, jujur aja, nggak bisa dibandingin. Matthew. Selamatin aku, Matthew.
Cewek itu punya pacar yang perhatian dan lembut, sedangkan suamiku, matanya cuma tertuju ke orang lain. Nanti, kamu harus scan lagi. Bisa sendiri nggak? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Abigail masih nggak angkat telepon? Sebenarnya, mungkin ini hal yang bagus dia nggak bisa dihubungi. Mungkin Abigail masih marah sama aku. Matthew, mungkin kamu harus pulang. Kamu nggak perlu nemenin aku di sini. Aku cuma mau sendirian. Di sini sebentar. Ngapain bilang hal bodoh kayak gitu? Aku akan tunggu sampai kamu keluar. Sebelum aku pulang, nanti aku akan jelasin pelan-pelan ke Abigail. Oh iya, Dokter Carter bilang kamu perlu scan lagi. Ayo pergi sekarang. Kakiku sakit. Kamu harus gendong aku. Dasar kamu. Luka fisikmu sudah baik. Istirahat saja sebentar. Nanti kamu akan baik-baik saja. Tapi jantungmu, itu cerita lain. Akhir-akhir ini sering sakit? Itu masalah lama. Keadaannya tidak terlalu baik. Kamu mungkin butuh transplantasi jantung. Kalau ada waktu, coba ajak anggota keluarga untuk ikut pemeriksaan. Ayo kita lakukan pemeriksaan medis lengkap. Matthew Everett, kalau kamu tahu, aku juga punya masalah jantung. Apa kamu akan menyesal memperlakukanku seperti ini? Wanita itu sangat menyedihkan. Dia pakai kursi roda dan tidak ada yang merawatnya. Tidak seperti aku bahkan tidak perlu menyentuh lantai sendiri. Butuh bantuan, cantik? Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku. Aku akan buat dia membayarnya. Menurutmu gimana? Tadi malam, kamu tertimpa lampu gantung. Untungnya, kamu selamat. Maaf, aku tidak tahu kamu terluka. Yang kamu lihat cuma relay Satan. Tidak ada tempat untukku. Jangan bilang begitu. Aku memang kembali mencari kamu. Aku telepon kamu berkali-kali, tapi HPMU selalu mati. Kupikir kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Jarang sekali ya, Tuan Everett masih peduli. Sungguh, aku terharu dengan perhatianmu. Tapi HP-ku hancur. Jadi aku tidak dapat pesan baikmu. Tolong jangan bilang begitu. Sakit hatiku. Kamu juga sakit hati, Matthew Everett. Rasa sakitmu dibandingkan dengan milikku bukan apa-apa. Apa ini? Matthew. Hatiku sangat sakit. Biarkan aku antar kamu kembali ke kamarmu. Matthew Everett, kupikir saat kamu melihat penyakitku, kamu akan menyesal. Ternyata kamu bahkan tidak repot melihat rekam medisku. Seharusnya tidak pernah berharap apapun darimu. Jadi pria yang dibicarakan perawat itu, pria yang terus menunggui, di sisi pacarnya, merawatnya selama 3 hari 3 malam, pria itu adalah kamu? Camus Kenal TN. Everett? Tentu saja aku kenal. Masa aku tidak kenal dia? Lagi pula, kami ini sudah menikah secara sah. TN. Everett. Adalah suamimu? Lalu kenapa NN Satan bilang? TN. Everett adalah Pacardia? Aku paham sekarang. Mereka berdua selingkuh di belakangmu.
Itu tidak benar. Nggak heran, NN Abigail sendirian saja. Terlihat sangat tak berdaya, ternyata suaminya pergi. Dangan peut l'accord. Dulu waktu aku belum tahu apa-apa. Aku pikir hubungan mereka bagus banget. Semua orang yeri pas d'America. Sekarang setelah tahu, aku jadi jijik. Kalau dia tidak mau merawatmu, aku yang akan melakukannya. Non, Abigail. Kalau si brengsek itu berani menyakitimu lagi, langsung tekan tombol panggil. Aku akan segera ke sini. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sibuk merawat pacar kamu? Soal pacar itu cuma gosip belaka. Aku tidak pernah sekalipun bilang. Sepatah kata pun tentang itu. Apapun yang terjadi antara kamu dan Riley Sutton, aku tidak mau tahu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Riley, dia pernah menyelamatkan Nyawaku. Dia yang menyelamatkanmu? Waktu aku masih SD, aku tidak sengaja jatuh ke sungai. Riley Sutton yang menyelamatkanku. Kesehatannya memang tidak pernah begitu baik. Karena dia menyelamatkanku, jantungnya mengalami masalah permanen. Bagaimana bisa terjadi? Riley Sutton juga pernah menyelamatkan orang yang tenggelam. Kondisi jantungnya juga, karena menyelamatkan seseorang. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Waktu SMA dulu, aku pergi ke Westbrook Academy dengan kartu nama. Untuk mencarinya, awalnya, dia bahkan tidak ingat aku. Dia butuh beberapa hari untuk menyadarinya. Lalu kenapa Riley Sutton tidak pernah memberitahuku kalau dia punya masalah jantung? Mungkin karena dia tidak mau orang lain mengasihinya. Jadi, orang yang selama ini kamu cintai selalu Riley Sutton? Bukan. Aku selalu mencintaimu. Ini adalah hutangku pada Riley. Kalau baju dikatakan padaku, kenapa kamu terus-terusan? Akhirnya ada bekas ciuman di tubuhmu, lagi dan lagi? Itu cuma kecelakaan. Aku dan Riley, bukan seperti yang kamu pikirkan. Matthew Everett, kau masih berbohong padaku setelah sekian lama? Kita sudah menikah 5 tahun. Apa aku tidak pantas mendengar satu kata jujur darimu? Aku ini apa? Bajmal? Ayo pergi. Sudah lama ya, kangen nggak? Menurutmu? Gimana urusan yang kubilang itu? Santai aja. Kali ini, setelah apa yang dialami Abigail Hayes, dia dipermalukan sebegitu parahnya. Aku nggak percaya, dia akan tetap berpura-pura nggak mau cerai. Tapi kamu gimana? Kapan kamu mau mengakui hubungan kita? Aku tiap hari ngikutin Matthew Everett, bikin aku stres banget. Dulu Matthew Everett menolak perjodohan keluarga dan pergi merintis usahanya sendiri. Walaupun kepala keluarga marah besar sampai mengusirnya. Sepengetahuanku, kepala keluarga sudah membuat wasiat. Menyatakan anak Abigail Hayes akan mewarisi harta keluarga Everett. Yang benar? Dengan perencanaan matangku, aku nggak boleh dihancurkan oleh ini. Jadi, apakah aku akan memberimu gelar itu atau tidak? Tergantung, kapan kamu bisa bikin dia cerai dengannya. Kau tua, selalu menggantungkan umpan itu di depanku. Jadi, mau makan umpan? Masa sih aku nggak tertarik sama rubah tua sepertimu? Tentu saja. Kalau kau mau, pasti bisa. Kau manis sekali. Matthew Everett, kau lagi ngapain sih?
Abigail. Tolong, kita berhenti bertengkar ya? Aku bersumpah. Yang kurasakan terhadap Riley Sutton cuma rasa kasihan. Satu-satunya orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Kalau ini mengganggumu, aku janji tidak akan menemuinya lagi. Matthew Everett. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kamu pernah berbohong padaku, untuk sisa hidupku, aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Abigail. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Ada APA? Aku segera ke sana. Abigail. Riley Sutton sedang sangat tidak stabil sekarang. Dia menangis dan mengancam akan melukai dirinya sendiri. Aku harus pergi memeriksanya. Kamu berjanji padaku, tidak akan menemuinya lagi. Ini yang terakhir kalinya. Kamu harus percaya padaku. Jalan Binjiang nomor 32. Matthew. Kamu datang. Sekarang kamu mau buat ulah apa lagi? Matthew. Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Kenapa tiba-tiba kamu berani menemikku? Apa Abigail Hayes yang menyuruhmu melakukan ini? Bukan Abigail yang memaksaku. Ini keputusanku sendiri. Aku cuma menganggapmu sebagai orang yang pernah menyelamatkan nyawaku. Apa kamu mau tidur dengan orang yang menyelamatkan nyawamu? Waktu itu cuma kebetulan. Riley, ayo kita kembali ke jalur yang benar. Aku tidak bisa mengkhianati Abigail. Jadi kamu rela mengkhianati aku? Matthew, sejak SMA, saat kamu pertama kali mencariku, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak mau matamu hanya dipenuhi oleh Abigail Hayes. Bisakah kamu menoleh dan melihatku sekali saja? Jangan menangis. Aku harus kembali sekarang. Matthew. Tolong jangan talak aku. Kata dokter. Kondisi jantungku semakin memburuk. Mungkin aku tidak punya banyak waktu lagi. Ini. Bagaimana mungkin? Matthew. Aku mencintaimu. Kasihanilah aku ya. Biarkan aku juga merasakan cintamu. Walaupun hanya di hari-hari terakhir hidupku. Lupakan saja. Aku tidak punya orang tua. Tidak ada yang peduli padaku, tidak ada yang mencintaiku. Sekarang aku kena penyakit ini juga. Mungkin lebih baik aku mati saja lebih cepat. Rasanya tidak akan terlalu sakit. Aku akan setuju. Matthew Everett. Kamu berjanji, hanya akan mencintaiku. Kamu bilang dengan Riley Sutton, itu hanya tanggung jawab, bukan perasaan. Kenapa kamu bohong padaku? Pasien punya masalah jantung. Masuk dan segera mulai perawatan darurat. Suste, hubungi keluarga pasien. Baik. Kenapa tidak bisa tersambung? Lupakan saja. Coba saja nomor manapun. Abigail. Allô?
Baruzan. Aku sudah coba telepon suami Nona Sutton, tapi tidak bisa menghubunginya. Kamu temannya, kan? Ini teleponnya. Kalau dia sudah bangun, telepon keluarganya. Apa? Hal serius seperti ini terjadi pada Abigail. Matthew Everett sedang. Apa? Siapa tahu, mungkin sedang bersenang-senang dengan selingkuhan. Kasihan Nona Sutton. Dia hamil. Hamil? Dia punya masalah jantung. Ini hanya akan membebani jantungnya lebih berat. Dokter tidak menyarankan untuk mempertahankannya. Ini karena penyakitnya. Kalau kita akhiri kehamilannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa hamil lagi. Kalian semua harus pertimbangkan ini baik-baik. Kamu dengar itu? Kamu benar-benar mau pertahankan bayi ini? Perawat barusan bilang, anak ini akan memperparah kondisi jantungmu. Camutidac boleh pertahankan bayinya. Tapi perawat juga bilang, kalau aku tidak pertahankan anak ini, aku akan tidak bisa punya anak lagi selamanya. Tidak punya anak, ya sudah, kesehatanmu yang paling penting. Aku tidak tega melepasnya. Itu cuma karena bayi ini. Anaknya Matthew Everett. Kamu sudah berjuang mati-matian selama ini. Perawat sudah coba hubungi dia, dan teleponnya tidak pernah tersambung. Kamu di rumah sakit selama ini. Pernahkah dia datang mon Jean-Guc? Dia jelas-jelas tidak peduli padamu. Sejujurnya, kamu pantas dapat yang lebih baik. Dulu waktu dia diusir dari Everett Estate, Dia tidak punya apa-apa. kamu bekerja keras sekali, hanya untuk membantunya memulai bisnis dan sukses. Tapi sekarang, dia tega menyakitimu seperti ini, hanya demi Riley Sutton. Lepaskan bayi ini. Aku minum 3 botol vodka untuk membantunya mendapatkan investasi itu. Aku akhirnya masuk rumah sakit dengan lambung berdarah. Saat dia buru-buru ke rumah sakit, dia menggenggam tanganku dan bersumpah akan memperlakukanku dengan baik seumur hidupku. Dia berjanji akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia ini. Waktu itu, aku benar-benar percaya dia mencintai-ku. Tapi di dunia ini, tidak ada yang abadi selamanya. Cinta bisa berubah. Dan orang berubah lebih lagi. Satu-satunya yang bisa kupegang erat sekarang adalah anak ini, yang memiliki darah yang sama denganku. Kamu ingin menjaga bayi ini? Ya. Stephen Blackwood bisa janji padaku untuk tidak memberitahu siapapun, terutama Matthew Everett, bisa? Jangan bilang apa? Matthew Everett. Beraninya kau muncul? Kamu tadi malam di mana? Apakah Abigail istrimu? Itu bukan urusanmu. Aku ingat dengan sangat jelas. Tapi kamu, selama ini kamu terpaku pada Abigail. Kau tak bisa move on darinya. Jangan kira aku tidak tahu. Aku memang suka Abigail. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Kami bahkan hampir tidak pernah bertemu. Tapi kamu, Tuan Everett. C'est Jacques. Riley Sutton kembali ke negara ini. Kau tahu sudah berapa kali kalian bertemu? Bisa kau ingat? Berhenti mencoba membuat drama. Aku sudah menjelaskan semuanya tentang aku dan Riley pada Abigail. Itu bukan urusanmu. Aku tak punya waktu untuk memikirkan masalahmu dengan si anak kecil itu. Aku hanya membela Abigail. Kotak tahu dia sudah hamil. Berhenti. Aku mohon. Aku takkan bilang apa-apa. Stephen Blackwood, kamu harus jelaskan semuanya padaku. Orang seperti mutak pentatau. Abigail, tolong, katakan padaku. Killier. Aku tak mau melihatmu. Abigail. Stephen, aku mau bercerai. Aku mendukungmu. Tapi, apa Matthew Everett akan setuju? Dia tak punya alasan untuk menolak. Aku tahu kamu punya kekhawatiran. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai ini. Jika suatu hari, kamu merasa aku tak cukup baik untukmu, atau kecewa padaku, kamu bisa pergi kapan saja. Itu janjiku padamu. Matthew. Kamu.
TAPI. Kuharap kita takkan pernah butuh perjanjian ini. Matthew Everett, si brengsek ini. Akhirnya melakukan hal baik untuk sekali ini. Abigail, kamu sudah kembali. Kenapa datang ke rumah kita? Ini urusanmu? Stephen Blackwood, kamu sebaiknya pulang dulu. Baiklah, kabari aku kalau ada apa-apa. Jangan marah. Semua salahku kemarin. Aku bicara yang tidak-tidak. Aku benar-benar tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Sudah tidak penting lagi bagiku. Apakah kamu tahu dirimu salah atau tidak? Aku tidak peduli sekarang. Aku tahu tidak ada apa antara kamu dan Stephen. Aku hanya cemburu padanya. Kalian berdua tumbuh besar bersama. Kalian punya kenangan masa kecil yang tidak bisa aku ikuti. Meskipun kita sudah menikah, hatimu masih condong ke Stephen. Setiap kali aku melihatmu, bersikap lembut dan perhatian padanya, aku jadi sangat cemburu. Kamu masih berpikir ada sesuatu antara Stephen dan aku, kan? Tidak. Aku hanya... Matthew Everett, aku dirawat di rumah sakit. Dan kau bahkan tidak menengokku. Saat suster meneleponmu, kau di mana? Saat aku didorong masuk ke ruang operasi, kau di mana saat itu? Kau baru datang menengokku setelah aku dirawat. Tapi saat kau datang, kau tidak mengucapkan sepatah kata pun yang peduli. Yang kau lakukan hanya menuduhku dan Stephen. Sekarang aku akhirnya pulang, kembali ke rumah, dan kau masih belum mengatakan apapun yang peduli. Matthew Everett, inikah yang kau sebut cinta? Tidak. Aku hanya dibutakan oleh kecemburuan. Aku benar-benar peduli padamu. Ini semua salah Stephen Blackwood. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bersikap seperti ini. Bahkan sekarang, kau masih menyalahkan Stephen untuk segalanya. Baik. Izinkan aku bertanya. Malam itu, apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan di rumah? Veronica, kau memberitahuku? Lupakan saja. Sudahlah. Matthew Everett nggak angkat teleponku. Dia pasti menyesal. SI Abigail masih nggak mau tanda tangan surat cerai. Sayang, waktumu hampir habis. Aku perlu membuat masalah untuk mereka. Aku cuma nggak percaya mereka masih belum bercerai. Acaranya berjalan lancar. Terima kasih. Matthew. Aku tahu kamu mensentaku. Abigail, kayaknya ada kesalahpahaman. Aku akan bicara dan jelaskan padanya. Kamu ngapain? Tanganku lagi bermasalah. Mending dimanfaatin aja. Riley Sutton, bagaimana perasaanmu? Kayaknya tanganku patah. Penampilan Riley Sutton besok, kenapa kamu sakiti tangannya? Bukan aku. Dia jatuh sendiri. Dan, tangannya sudah bermasalah sejak lama. Tidak kau lihat? Dia sengaja melakukannya. Berusaha menjadikanku kambing hitam. Abigail, berapapun banyaknya kesalahan yang ada, kau tidak seharusnya mencoba menjebakku. Mengapa aku harus merusak masa depanku sendiri hanya untuk menyusahkanmu? Abigail Hayes, sejak kapan kau menjadi sekejam ini? Minta maaf pada Riley. Matthew Everett, yang lucu adalah dulu aku sebenarnya punya harapan padamu. Ternyata, kau langsung saja menghukumku. Kamu benar-benar mengecewakanku.
Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu, aku akan tarik semua danaku dari The Studio. Kan kau yang bilang, kau akan membantuku memulai bisnis ini. Sekarang hanya karena Riley Sutton. Semua kerja kerasku. Akan SIA. Ini hutangmu pada Riley. Baik. Kalau begitu, aku tidak mau terlibat lagi. Abigail, jangan pergi. Ini salahku. Lepaskan aku. Matthew, kayaknya penyakit jantungku kambuh lagi. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Kala. Kondisi pasien kritis. Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kita harus cari pendonor jantung secepatnya. Kita perlu melakukan transplantasi. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan khawatir. Aku bersumpah akan carikan kamu pendonor. Percayalah padaku. Tapi sebelum itu, aku ingin perjanjian cerai ditandatangani. Oke. Stephen Blackwood, lepaskan tanganmu dari istriku. Stephen Blackwood, apa kamu sudah gila? Hak apa yang kamu punya untuk memukulku? Lihat saja apa yang sudah kamu lakukan. Hanya dalam beberapa hari, Abigail sudah dirawat di rumah sakit lebih dari sekali. Sudah kamu hitung? Setiap kali, itu karena kamu, dan kamu bilang kamu tidak pantas dipukul? Pertama, dia yang menyebabkan cedera Riley Sutton. Riley tidak akan pernah bermain piano lagi. Lalu dia mendorong Riley Sutton, yang memicu kondisi jantung Riley. Dia yang mengundang semua masalah ini sendiri. Dasar brengsek. Abigail sudah cerita semua padaku. Itu semua direkayasa oleh Riley Sutton. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Riley menyelamatkan nyawaku. Dia tidak akan pernah berbohong padaku. Just True Abigail Hayes, yang memutarbalikkan fakta, berusaha menjebak dan menjelek-jelekkan nama Riley. Dia harus minta maaf padaku. Matthew Everett. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Abigail seperti ini? Dia punya masalah jantung. Abigail punya penyakit jantung? Masak sih. Menurutku dia sendiri yang bikin begini. Dia ngelakuin hal yang gak jelas, dan gak berani ngadepin. Dia cuma pura-pura kayak Riley aja. Ngaku-ngaku punya masalah jantung cuma biar dikasihani. Biar gak tanggung jawab, ya kan? Kamu ngomong ngawur aja. Abigail gak mungkin ngelakuin itu. Kalau gak percaya, tanya aja sama dokternya. Ada laporan medisnya. Kamu tinggal lihat aja. Gimana aku bisa tahu? Hasil tes kalian nggak dimanipulasi? Kamu pikir semua orang C'est Jorok Camus? Itu cuma hati nuranimu yang lagi bersalah yang ngomong. Camus. Odar deh, Steven. Nggak usah debat sama dia. Aku mau keluar dari rumah sakit. Nggak nyangka ada di sini. Kamu mau ngapain? Aku mau tidur di kamar tamu. Biar kamu sama Riley punya ruang. Bukannya lebih baik? Apa aku belum bilang sebelumnya? Aku berhutang padanya. Kenapa kamu harus bikin ribut? Aku udah capek. Aku nggak mau dengar penjelasanmu yang nggak masuk akal. Ini soal Stephen Blackwood, kamu masih punya perasaan sama dia? Setidaknya dia nggak bakal buang aku. Terus-terusan kayak kamu. Ada kabar baik buat kamu, Abigail Odar. Pindah ke kamar tamu. Nggak lama lagi, Marika bakal sirai. Selanjutnya, cari kesempatan buat curi rahasia Everett Financial Group. Dari Matthew Everett. Aku mau Matthew Everett. Kehilangan segalanya. Serahkan padaku. Aku bakal selesaikan. Kamu memang licik. Hahaha.
Kenapa kamu di sini? Bukannya sudah kubilang, jangan datang ke perusahaan? Tanganku terluka. Aku tidak bisa main piano lagi. Aku sedang cari kerja, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Aku jadi tidak berguna sekarang. Matthew, bolehkah aku bekerja di perusahaanmu? Tanggamu. Delukai Ola Abigail. Aku suaminya. Jadi aku juga bertanggung jawab. Kebetulan, aku butuh asisten. Kamu bisa jadi asistenku. Bagaimana kalau Abigail tahu? Aku tidak ingin dia salah paham. Aku dan Abigail sedang ada masalah belakangan ini. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Fokus saja pada pekerjaanmu di sini. Baiklah. Kudengar kamu pindah ke kamar tamu. Setidaknya sekarang kamu akhirnya tahu tempatmu. Jangan lagi berpura-pura jadi pemilik rumah. Selanjutnya. Bukankah sudah waktunya untuk perceraian itu? Minarik. Apa yang membuatmu begitu bangga? Hati-hati, aku bisa berubah pikiran. Dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Aku hanya mengatakan hal-hal itu karena marah. Kenapa kamu menganggapnya begitu serius? Kamu bilang itu hanya sesuatu yang diucapkan dalam keadaan emosi. Tapi aku tidak bercanda. Kamu benar tentang itu. Studio itu ada karena kamu yang mendanainya. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Itu adil. Sekarang setelah kamu mengambil kembali studio itu, apa selanjutnya? Apakah kamu akan menceraikanku? Aku sudah menandatangani dokumennya. Itu ada di bagian bawah. Aku tidak mau melihatnya, Abigail. Aku tidak akan membiarkanmu memisahkan diri dari keluarga. Dan aku benar-benar menolak untuk menceraikanmu. Jangan pernah memikirkannya. Ambil itu dariku. Karena kamu tidak mau melihat versi kertasnya, aku akan mengirimkan salinan elektroniknya padamu. Matthew Everett tidak menyulitkanmu, kan? Tidak. Dia bahkan tidak melihatnya. Sejujurnya, itu mungkin yang terbaik. Perjanjian perceraian tidak akan. Verlacus et Lama sébulant l'agit. Selama waktu itu, Jicadia menambulkan drama à Papin. kamu mungkin tidak bisa bercerai. Aku akan menemanimu ke janji temu prenatal. Maternity Center. Abigail Hayes sedang hamil. Astaga. Abigail hamil. Ini anak Matthew Everett? Tapi tidak yakin. Tidak penting apakah iya atau tidak. Dia harus menyingkirkannya. Kenapa kamu datang begitu pagi? Kamu benar-benar ingat aku ibumu? Apa kamu tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu mengunjungiku? Kamu tahu. Jika kamu punya waktu, datanglah ke rumah tua sekali-sekali. Kalau tidak, ketika kakekmu meninggal, Varesan Everett. berakhir di tangan Kenneth Everett. Mari kita lihat apakah kamu masih punya air mata untuk menangis nanti. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak tertarik dengan warisan Everett. Jika Paman Everett menginginkannya, biarkan dia memilikinya. Seorang pria tak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Begitulah keadaannya. Kamu adalah satu-satunya cucu sah dari keluarga Everett. Bahkan jika kamu tidak ingin bertarung, Kenneth Everett tidak akan membiarkanmu begitu saja. Paman Everett selalu baik padaku. Dia bukan orang seperti itu. Kamu hanya tidak menganggap ini serius. Itulah mengapa aku harus mengawasi segala sesuatunya untukmu. Abigail, mereka telah menemukan donor jantung yang cocok. Benarkah? Dokter Charter mengatakan dalam 7 hari, kamu bisa mendapatkan operasi transplantasi jantung. Itu luar biasa. Sayang, ibu akhirnya bisa membawamu pergi sekarang.
Kamu. Apa yang kamu mau? Lepaskan aku. Abigail Hayes, kamu memang jago bersembunyi. Sudah berbulan-bulan. Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Karena kamu nggak mau mengaku, maka aku yang akan menggugurkan bayi ini untukmu. Bagaimana? Kamu nggak berani. Kalau kamu sentuh bayiku, Matthew Everett nggak akan membiarkanmu lolos. Jadi kamu memang hamil anak Matthew Everett. Maka semakin banyak alasan untuk tidak membiarkannya lahir. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Lepaskan, tunggu. Mari kita bicara baik-baik. Kalau ada yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kamu nggak cuma mengulur-ulur waktu, kan? Kamu nggak benar-benar berpikir Matthew Everett akan datang menyelamatkanmu, kan? Biar ku beritahu. Dialah yang mengirimku untuk menggugurkan kandunganmu. Dia bilang dia membencimu. Anak apapun yang kamu punya. Dia nggak mau satu pun. Nggak mungkin. Tidak, itu nggak benar. Aku nggak percaya. Formulir persetujuannya ditandatangani oleh Matthew Everett sendiri. Sekarang kamu percaya, kan? Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Lakukan. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak boleh kehilangan anak juga. Cepat, kejar. Steven. Bandkan. Steven. Dia ingin membunuh anakku. Riley Sutton. Aku di sini. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyakiti Abigail. Wah, kau benar-benar melindunginya. Sayang sekali, aku akan dapatkan yang kuinginkan, bagaimanapun caranya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Lakukan. Apa yang kau lakukan? Matthew Everett. Tepat waktu. Abigail Hamel. Anak siapa? Diala yang menyuruhku untuk menggugurkannya. Katanya dia membencimu. Dan anak manapun yang kau punya. Dia sama sekali tidak menginginkannya. Lagi pula, itu bukan anakmu. Matthew Everett, kau sudah lama tidak menyentuh Abigail, kan? Kebetulan dia hamil sekarang. Menurutmu itu anak siapa? Kau ternyata mengkhianatiku. Abigail. Bukankah kamu yang juga tidak jelas? Dengan Riley Sutton? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Dia penyelamatku. Aku hanya membalas budinya. Kakak. Berhentilah mencoba meyakinku. Dengan omong kosong rasa terima kasih ini. Sayang sekali. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Kamu tidak diizinkan pergi. Lepaskan aku. APA. Kamu menyuruh seseorang datang untuk aborsi. Tapi tidak berhasil. Apakah kamu akan melakukan prosedurnya sendiri? Aborsi apa? Aku bahkan tidak tahu kamu hamil. Bagaimana mungkin aku pernah menyuruh seseorang untuk membuatmu melakukan aborsi? Kamu. Aku hanya tidak tahan Abigail mengkhianatimu. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kamu menyuruhnya aborsi disebut memberi pelajaran? Itu percobaan pembunuhan. Dan satu hal lagi. Alasan apa yang kamu miliki untuk membelanya? Apa ini? Selingkuh diam-diam dengannya atau apa? Abigail. Tidak ada apa-apa antara aku dan Riley Sutton. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kakak. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Matthew Everett. Mulai sekarang, kamu bisa bersama siapapun yang kamu mau. Berhentilah mengejarku.
Aku lelah. Abigail, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Aku tidak akan mengizinkannya. Matthew Everett sudah tahu, Abigail Hayes sedang hamil. Saat ini, aku sudah berhasil menyesatkannya. Dia mengira, dia sedang mengandung anak Stephen Blackwood. Tapi kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Cepat atau lambat itu akan terbongkar. Bagaimana dengan perusahaan Matthew Everett? Kapan kau bisa menyelesaikannya? Aku masih butuh waktu lagi. Jangan khawatirkan itu dulu. Urus anak ini dulu. Sedangkan Matthew Everett, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya segera. Siapa di sana? Abigail. Dalam 5 hari, kau akan menjalani Operasi transplantasi jantung. Selama waktu ini, kau perlu ke rumah sakit. untuk beberapa tes praoperasi, biarkan aku mengantarmu ke sana. Oh, tidak apa-apa. Aku bisa ke sana sendiri. Mari kita bertemu di rumah sakit. Aku akan menunggumu di sana. Ibio. Ada APA, kenapa kamu panik sekali? Aku baru saja menguping. Riley Sutton dan Kenneth Everett sedang berkomplot untuk menyakitimu. Mereka juga akan menyerang Matthew. Kenapa? Pepak Everett terlibat dengan Riley Sutton? Kenapa dia mau menyakiti aku dan Matthew? Itu yang belum kamu ketahui. Kakek Matthew meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Jelas disebutkan, hanya anak yang kamu lahirkan yang bisa mewarisi harta keluarga Everett. Kenneth Everett pasti sudah mengetahuinya. Makanya dia bertindak gila seperti itu. Kalau Riley Sutton, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana dia bisa terlibat dengannya? Ibio. Jangan panik dulu. Sekarang, prioritas utama kita adalah menemukan Matthew secepat mungkin dan memberitahunya apa yang kita ketahui, agar dia tidak sampai dalam bahaya. Aku bahkan merekam video. Nanti saat waktunya tiba, kita akan tunjukkan semuanya ke Matthew. Dia pasti akan percaya pada kita. Ya ampun, ini parah banget. Buat agar terlihat lebih nyata. Ibio. Ibio. Bankan. Bankan. Ibio. Ibumu sudah tidak ada denyut nadinya lagi. Ibu tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal seperti itu? Tiba-tiba, kau bercanda? Kau yang memukulnya, kan? Sekarang kau berdiri di sini, berlagak seperti orang yang tak bersalah. Aku memukulnya? Tidak mungkin. Ibu tadi hanya duduk di kursi penumpangku. Tidak mungkin dia tiba-tiba meninggalkan. Aku tidak memukulnya. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kau pasti memukulnya. Pukulannya juga keras sekali. Seperti ada dendam kezumat atau APA. Kenapa? Ibuku selalu baik padamu. Kenapa kau ingin membunuhnya? Ah. Bukan aku. Matthew. Aku bersumpah bukan aku. Teddy. Aku tadi mau mengajak ibu menemuimu. Tapi kemudian aku tiba-tiba pingsan. Aku tidak tahu kenapa ibu meninggal. Kau harus percaya padaku, Matthew. Kalau kau benar-benar tidak percaya padaku, kalau tidak, kau bisa cek rekaman keamanannya. Kita pasti akan tahu kebenaran sebenarnya. Sepertinya Matthew Everett sudah masuk perangkap.
Bapak Everett, ini rekaman pengawasannya saat ibumu mengalami kecelakaan. Abigail Hayes, benar-benar kamu. Ayo, bawa dia ke sini. Lepaskan aku. Matthew Everett. Apa yang kamu lakukan? Itu tidak mungkin. Aku waktu itu ada di mobil bersama Mama. Mana mungkin aku yang menabraknya? Aku sudah cek kamera di rumah. Ibuku bahkan tidak pernah menghubungimu. Tidak mungkin. Itu dia. Pasti dia. Dia menyuruh orang untuk memanipulasi rekaman itu. Matthew. Abigail. Jangan tuduh aku soal ini. Aku bahkan tidak pernah pergi ke Hillcrest Manormu. Bagaimana mungkin aku mengubah videonya? Sudah, jangan ngomong kosong. Kamu dan Bapak Everett sudah lama berkomplot. Kalian berdua bertekad untuk meningkirkan Matthew dan aku. Mungkin Mama tahu, rahasamu. Makanya kamu membunuhnya. Abigail, aku bahkan tidak pernah bertemu paman kedua Matthew. Kalau mau menjebakku, setidaknya cari alasan yang masuk akal. Matthew, aku punya bukti dari barang-barang Mama. Bisa kutunjukkan. Kakap. Riley menyelamatkan nyawaku. Dia takkan pernah menyakitiku. Jadi maksudmu adalah, aku yang akan menyakitimu? Tapi kau membunuh ibuku, itu fakta. Matthew Everett, kita sudah menikah selama 5 tahun, dan kau bahkan tak percaya padaku. Sedikit pun. Aku benar-benar salah menilaikanmu. Matthew, beberapa hari lalu, aku bilang ke Tante, kalau Abigail hamil. Mungkin Tante tahu kalau bayinya bukan milikmu. Jadi, Abigail melakukan sesuatu pada Tante? Abigail Hayes. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Ibuku sangat baik padamu. Hanya demi Stephen Blackwood. Kau membunuhnya. Apa kau masih punya hati nurani? Karena kau begitu peduli pada Stephen, biarkan dia mati dan menyusul ibuku. Tendang perutnya. Keras-keras. Aku ingin benih kejahatan itu mati. Matthew, itu anakmu. Kau tak boleh menyakitinya. Abigail Hayes. Kau benar-benar mengorbankan segalanya untuk bayi Stephen Blackwood. Sangat disayangkan. Aku takkan pernah percaya lagi pada ucapanmu. Lakukan. Matthew, anak ini benar-benar anakmu. Kumohon jangan sakiti dia. Anak ini benar-benar anakmu. Tolong jangan sakiti dia. Baikku. Matthew Everett. Aku benci kamu. Kamu pikir ini sudah selesai? Balas dendamku padamu baru saja dimulai. Abigail Hayes. Aku akan membuatmu menebus dosa seumur hidupmu. Apakah aku kehilangan bayiku? Kamu masih bisa punya anak lagi nanti. Jean Ganter la Lucédie. Tidak akan ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi. Abigail, jangan seperti ini. Aku sakit hati melihatmu seperti ini. Aku akan cari dokter charter. Pasti ada yang bisa dia lakukan. Jadi, bagaimana rasanya kehilangan anak? Tidak enak kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Killier. Aku tidak ingin melihatmu. Segitu mudahnya kamu hancur? Nah, bagaimana kalau ku beritahu? Ibu Matthew juga tewas dalam kecelakaan kita. Apakah kamu akan marah di sini? Benar-benar kamu. Kenapa kamu melakukannya? Karena kamu. Sebenarnya, waktu aku masih SMA, aku sudah bersama Kenneth Everett. Aku tidak pernah mencintai Matthew Everett. Dari awal, alasan aku mendekatinya hanya untuk memisahkan kalian berdua, agar kalian bercerai. Tapi siapa sangka? Kau malah hamil?
Ibu Matthew, Helen, pasti sudah memberitahumu kan? Almarhum Tuan Everett membuat wasiat. Seluruh warisan keluarga Everett hanya bisa jatuh ke tanganmu dan bayi yang kau kandung. Jadi, satu-satunya cara bagi kami adalah membuatmu kehilangan bayi itu. Sayangnya Helen mengetahui rahasia kami. Agar dia diam selamanya, kami menabrak Helen dengan mobil dan menjebakmu. Membuat Matthew Everett membunuh anaknya sendiri dengan tangannya. Bijicilakar kami membunuh 3 burung dengan sadabadu. Luar biasa bukan? Bajangan. Kau benar-benar brengsek. Kau membunuh ibu. Kau membunuh bayi kami. Aku ingin kau bayar ini dengan nyawamu. Abigail Hayes, kau sudah gila. Apa kau tahu? Wanita inilah yang membunuh ibu dan membunuh anak kita. Dia dan Kenneth Everett. Mereka berdua yang melakukannya. Abigail, kau yang membunuh ibumu, tapi jangan salahkan aku untuk semuanya. Satu nyawa melayang, itu bukan hal yang bisa kutanggung. Apa yang kau bicarakan? Kau sendiri yang baru saja mengakuinya. Aku mengaku apa? Aku bahkan tidak kenal Kenneth Everett. Selama ini, aku bahkan belum pernah bertemu Tante Helen. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Riley. Membunuh ibuku belum cukup bagimu. Sekarang kau mau menyakiti Riley juga? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Matthew Everett. Aku sangat menyesal menikahimu. Apa katamu? Olanji lagi. Matthew Everett, le Pascan. Kalau kondisi jantung Abigail memburuk, dia bisa meninggal. Abigail. Kalau ada sesuatu terjadi pada Riley, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jadi, apa dia benar-benar punya masalah jantung? Bapak Everett tidak tahu. Nona Hayes bisa operasi besok. Kondisi Nona Sutton kambuh. Apakah pendonor Abigail sudah tiba? Operasinya bisa dimulai besok. Bagus. Abigail akhirnya akan bebas besok. Bapak Blackwood, maafkan saya karena lancang. Apa hubungan antara Bapak Everett dengan Nona Hayes dan Nona Sutton? Abigail. Tidak ada hubungannya. Dongon mereka semua. Dr. Carter. Apa dia bahkan punya penyakit jantung? Sejujurnya, dia sama sekali tidak sakit. Dia benar-benar sehat. Abigail berbohong lagi padaku. Tidak mungkin. Kondisi Riley memburuk lagi. Dokter, tolong. Anda harus menyelamatkannya. Tuan Everett, kondisi Nona Sutton tidak bisa ditunda lagi. Dia butuh transplantasi jantung segera. Tapi donor jantung tidak mudah menemukannya kapan saja dibutuhkan. Sebenarnya rumah sakit kami punya satu saat ini. Dan itu cocok untuk Nona Sutton. Hanya saja, saat ini masih milik Nona Hayes. Kamu punya donor jantung? Itu tidak ada urusannya denganmu. Berikan itu untuk Riley. Matthew Everett, kamu gila? Jantung itu adalah penyelamat Abigail. Kamu bilang berikan untuk Riley. Lalu aku langsung memberikannya? Kenapa? Dia bahkan tidak punya penyakit jantung. Kondisi Riley baru saja kambuh lagi. Dia butuh jantung itu. Siapa yang bilang Abigail tidak punya masalah jantung?
Aku tanya langsung ke dokternya. Dia sehat-sehat saja. Matthew Everett, menurutmu, kamu benar-benar mengira aku tipe orang yang bermain-main dengan nyawa orang? Begitukah? Bagaimanapun juga, hari ini jantung itu harus untuk relay. Seseorang, Jae Taku, jangan biarkan dia membuat masalah. Matthew Everett, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa, sungguh? Matthew Everett, aku menyesal jatuh cinta padamu. Abigail, maafkan aku. Ini salahku. Jangan khawatir, aku akan mencarinya lagi. Aku tak akan membiarkanmu mati. Nona, kau. Aku adalah kepala pelayan The Everett Estate. 15 tahun yang lalu, kau menyelamatkan tuan muda kami. Atas nama tuan muda, aku mengantarkan lambang keluarga Everett padamu. APA kau lupa? The Everett Estate. Siapa nama tuan mudamu? Matthew Everett. Jadi, anak yang diselamatkan Abigail. Bernama Matthew Everett? Benar. Dulu waktu SMA, tuan muda kami pergi mencarimu. Apa kalian berdua tidak saling mengenal? Maaf Riley, barusan aku mencoba menyelamatkan seorang anak laki-laki dan tanpa sengaja lencana namamu hilang. Hei, gadis kecil. Hei, gadis kecil. Terima kasih telah menyelamatkan tuan muda kami. Ini adalah lambang keluarga Everett yang diminta tuan muda untuk kuberikan padamu. Mulai sekarang, dia akan memastikan untuk membalas kebaikanmu. Ini, simpanlah. Dulu waktu SMA, aku bawa Lenkana ITU ke Westbrook Academy untuk mencarinya. Awalnya, dia bahkan tidak mengingatku. Butuh bertahun-tahun baginya untuk ingat. Jadi begitu ceritanya. Setelah sekian lama, orang yang terus dicari Matthew adalah aku. Abigail. Apakah kamu memberitahu Matthew yang sebenarnya? Dia salah orang dan melakukan kesalahan. Kenapa aku harus memaafkannya? Siapa yang akan membayar semua penderitaan yang kualami? Aku ingin balas dendam padanya. Aku ingin membuatnya berharap dia tidak pernah lahir. Apa yang kamu rencanakan? Blackwood. Aku ingin pura-pura mati. Bantu aku. Abigail. Apa kamu yakin? Benar-benar ingin pura-pura mati? Aku selalu ada di sana bersama Matthew Everett. Membantunya membangun karirnya dari nol. Membantunya menjadikan Everett Financial Group kuat. Dia berjanji akan mencintai Selamania. Tapi sejak Riley Sutton kembali dari luar negeri, demi yang disebut-sebut penyelamat hidupnya ini, dia terus-menerus mengabaikanku. Tidak hanya menyebabkan kematian anak kami, tapi juga mengambil jantung yang kubutuhkan untuk bertahan hidup. Tapi yang menyelamatkan Matthew Everett. Bukan kamu, ya? Ya. Jadi, aku ingin membuatnya berharap dia tidak pernah lahir. Menyesal seumur hidup. Laporan khusus. Kemarin, seorang netizen tidak sengaja menemukan seorang wanita melompat dari gedung dalam upaya bunuh diri. Orang ini sangat mirip Abigail.
Abigail baru keluar dari rumah sakit dan pulang tadi malam. Bagaimana mungkin? Dia bunuh diri tanpa alasan? Pasti kamu salah orang. Apa aku salah? Tapi kenapa aku masih merasa tidak tenang? Riley, aku mau pulang sebentar. Nanti aku akan menengokmu. Abigail. Kenapa banyak sekali barang yang hilang dari rumah? Nyonya sudah beberapa hari ini tidak pulang. Abigail, kamu di mana sih? Matthew Everett. Rumah duka Eastwood. Abigail ada di sini. Siapa yang meninggal? Di mana Abigail? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Abigail ada di sini. Tidak, dia tidak ada. Stephen Blackwood. Jangan by Kara Berblebelit. Katakan saja di mana Abigail. Abigail. Dia ada di sini. Stephen Blackwood, kenapa kau pasang foto Abigail di sana? Dia belum meninggal. Terungkin, sekarang. Dia sudah meninggal. Omong kosong. Kenapa kau pura-pura sangat peduli? Bukankah kau yang selalu ingin Abigail pergi? Sekarang kau dapat yang kau inginkan. Dia me l'ont pas. Hancur dan binasa. Jangan berani-beraninya kau mengutuknya. Ini adalah surhakémation Abigail. Itu tidak mungkin. Kenapa dia bunuh diri? Kenapa? Kosinguberani Bertania Kenapa? Saat kau selingkuh dengan Riley Sutton dan membiarkannya pamer di depan Abigail, itu membuat Abigail sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Apa kau pernah memikirkannya sama sekali? Aku tidak berencana memberitahunya. Jen lagi. Aku sudah lakukan semua yang bisa untuk memperbaiki keadaan untuknya, tapi dia tetap tinggal bersamamu dan bahkan hamil dengan anakmu. Tidak ada apa-apa antara aku dan Abigail. Bayi itu bukan anakku. Kalau kau tidak percaya padaku. Kau bisa cek tes DNA. Anakku? Aku tidak percaya. Bukan karena kau tidak bisa menerimanya, tapi karena kau tidak mau mengakui. Kaulah orangnya yang membunuh anakmu sendiri. Aku punya video di sini. Aku ingin kau menontonnya. Matthew Everett, sudah tahu Abigail Hayes hamil. Untuk sementara aku sudah menyesatkannya. Dia pikir bayinya adalah anak Stephen Blackwood. Tapi kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Riley, dia dan Tuan Idiot. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Jadi, kamu selama ini bersama Kenneth Everett. Dengan kata lain, dari awal, dia mendekatiku, karena punya maksud tertentu. Bagaimana dengan ibuku? Helen memberikan video ini kepada Abigail. Pada hari terjadinya kecelakaan mobil, mereka seharusnya datang menemuimu. Jadi, aku salah menyalahkan Abigail. Orang yang sebenarnya membunuh ibuku adalah Riley Sutton. Mereka yang menjebak ibuku. Seseorang pergi dan bawa Riley Sutton dan Kenneth Everett ke sini menghadapku. Kami tidak bisa menemukan Kenneth, tapi kami berhasil menangkap Riley Sutton. Matthew, kenapa kau membawaku ke tempat yang seram begini? Berlutut. Matthew, kau mau apa? Ini hutangmu pada Abigail. Abigail, apakah dia benar-benar sudah meninggal?
Sudah lama aku peringatkan kamu, Jangan biarkan Abigail tahu tentang hubungan kita, tapi kamu terus memprovokasinya. Kau bahkan memalsukan tes DNA agar aku mengira anak Abigail adalah anak Stephen Blackwood. Riley Sutton, bagaimana bisa kamu sejahat ini? Aku tidak. Bukan aku. Itu Stephen Blackwood. Dia ingin membalas Abigail. Dan menyalahkanku atas segalanya. Kamu harus percaya padaku, Matthew. Jadi, kamu dan Kenneth Everett, dia juga menjebakmu untuk itu? Kamu dan Kenneth Everett bekerja sama menabrak ibuku, menjebak Abigail, dan membuatku salah paham padanya. Kamu melakukan semua hal kejam itu padanya. Aku ingin mencekikmu. Tidak. Itu Kenneth Everett yang memaksaku melakukannya. Matthew, apa kau lupa? Aku baru saja menjalani operasi jantung. Kalau kau lakukan ini, aku akan mati. Matthew, aku tahu kau tidak akan membiarkanku mati. Nona Sutton, apakah Anda benar-benar punya penyakit jantung? Kenapa dokter bilang Anda benar-benar sel? Bahkan penyakit jantungmu itu adalah sebuah kebohongan yang kau katakan padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Kamu hampir tenggelam saat kecil. Aku menyelamatkanmu, dan itulah sebabnya aku punya kondisi jantung. Apa kamu lupa? Nona Sutton. Aku ingat, TN Everett memberikan sebuah tanda kepada penyelamatnya dulu. Bisa kau tunjukkan padaku? Itu dicuri dariku. Nona Sutton. Apakah ini keluarga Everett? Liontin Jiokyong Ko Sebutkan? Ya, itulah yang itu. Stephen Blackwood mengkiranya. Matthew, jangan biarkan dia lolos. Aku beli palsu ini dengan $10. Itu sama sekali bukan tanda keluarga. Riley Sutton, apa kau bilang padaku? Kau bahkan tidak mengenali tanda yang kuberikan padamu? Karena orang yang menyelamatkanmu. Bukandia. Sejak awal. Dari mana kau dapat lenkana ini? Abigail memberikannya padaku. Abigail? Abigail menyelamatkanku? Bagaimana mungkin? Aku jelas mengambil kartu nama Riley Sutton. Hari itu, Riley meminta Abigail untuk menjaga kartu namanya. Abigail kehilangannya, dan kaulah yang menemukannya. Benarkah itu? Benarkah itu benar? Baru sekarang aku sadar. Bukankah sudah terlambat? Apa kau tahu berapa besar penderitaan Abigail karena diperlakukan tidak adil karena bantuanmu yang katanya itu? Berapa kali aku mengecewakannya karena kau? Beraninya kau berbohong padaku? Bukannya itu semua karena kau terlalu bodoh? Kau terus-terusan mendengarkan omonganku. Dan bahkan tidak bisa mempercayai. Istrimu sendiri setelah menikah 5 tahun. Masih mau menyalahkan siapa lagi? Kalau bukan karena kau, Abigail tidak akan kehilangan kepercayaan padaku. Dia juga tidak akan mati. Bukannya kau selalu berpura-pura mempunyai penyakit jantung? Kalau begitu, aku akan pastikan kau benar-benar mendapatkannya. Seseorang. Serat si jalang kecil ini, keluar dari sini antaku. Ajari dia pelajaran yang sesungguhnya. Jangan berhenti ke kualitas berakhir dengan penyakit jantung. Matthew Everett, kau tidak pantas mati dengan tenang. Abigail. Ini semua salahku. Aku salah menilai orang. Dan dibutakan oleh Riley Sutton. Aku membuatmu menderita begitu banyak. Aku pantas menerimanya. Abigail. Jangan khawatir. Aku tahu aku salah. Ketika aku kembali kali ini, untuk sisa hidupku, aku akan berdedikasi padamu. Kotidak Pontamambawa Abigail Perji. Abigail adalah istriku. Kau tidak bisa menghentikanku. Kalian berdua sudah bercerai.
Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah menceraikannya. Apa kau lupa bahwa sebelum pernikahan, kau memberikan Abigail perjanjian cerai yang sudah ditandatangani? Abigail. Kenapa? Kenapa kau ingin menceraikanku? Karena dia jijik padamu. Kau te rumène à la camp. Semuanya pada Riley Sutton. Terus apa? Itu membuatmu tidak bersalah? Matthew Everett. Apa kau bahkan tahu berapa sakitnya Abigail menyaksikan anaknya sendiri mati di depan matanya? Apa kau mengerti bagaimana rasanya terbaring di ranjang rumah sakit itu, menyaksikan jantungmu sendiri yang menyelamatkan nyawa diserahkan kepada Riley Sutton olehmu? Betapa putus asanya dia? Matthew Everett. Oran Yang membunuh Abigail bukan orang lain. Itu adalah kau. Kau sendiri membunuh satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawamu. Aku membunuh Abigail. Matthew Everett. Abigail sekarang membencimu. Di kehidupan ini, dan di kehidupan berikutnya. Untuk selamanya, dia tidak akan pernah ingin berurusan denganmu. Tidak. Abigail, dia tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Aku bikin makanan favoritmu, corn ribs. Cicipi sedikit. Ham. Matthew. Kamu sudah pulang. Hari ini melelahkan? Biarkan aku pijat bahumu. Rasanya enak? Matthew. Aku. Belikan kamu hadiah ulang tahun. Aku harap, untuk semua ulang tahunmu yang akan datang, aku akan selalu di sampingmu. Tuan muda, Master Everett telah meninggal dunia. Mr. Everett sekarang menjadi ketua. Dia memecatmu. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Abigail. Aku salah. Aku telah kehilangan segalanya. Tolong, jangan tinggalkan aku. Matthew. Abigail. Menikahlah denganku. Dia gila, ya? Ya, dia gila, kan? Abigail bilang iya, dia akan menikah denganku. Abigail akan menikah denganku. Abigail akan menikah denganku. Abigail akan menikah denganku. Ayo pergi.